Guys, ini baru dimandiin. Kalian bisa lihat ini baru dimandiin dan baru dibersihin. Gua totok pakai ini aja nih ya. Gua totok pakai ini. Udah tua banget kan. Ini udah jadi fosil. Ini kalau buat lempar gitu ya. Shot gitu. Keren itu dilempar. Cucut muter nancep. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Asror KHB. Gimana kabarnya para penghuni bumi? Masih sehat ya? Tunggu dulu, jangan langsung di skip dulu. Santai, oke? Jadi di video kali ini gua pengen ngasih tahu ke kalian informasi yang terpenting. Jadi buat kalian yang ada dimanapun, jangan sekali-kali kalian skip videonya dari awal sampai akhir, karena bakalan ada informasi yang bakal gua kasih tahu ke kalian semua. Dan ini adalah informasi terpenting guys. Informasinya apa? Tonton videonya dari awal sampai akhir. Dan di video kali ini banyak sekali yang berkomentar dan banyak sekali berbeda-beda pendapat tentang barang kuno yang bakal gua review hari ini. Dan apa itu barang kunonya? Barang kunonya adalah salah satu tombak dari suatu kerajaan atau suatu penemuan atau suatu legenda ya teman-teman. Nanti kalian bisa menilai sendiri dan berkomentar, ini sebenarnya tombak itu dari mana, atau tombak ini tuh asalnya dari mana gitu. Jadi kalian boleh berkomentar lah, karena ya mohon maaf, karena banyak cerita-cerita atau banyak versi-versi tentang cerita dari tombak ini itu berbeda-beda teman-teman. Jadi gua nggak bisa menyimpulkan dari mana tombak ini, entah hanya legenda atau dari cerita belaka aja. Mungkin teman-teman juga bisa menceritakannya lagi atau berkomentar di kolom bawah komentar. Dan di video kali ini sesuai dengan komentar kalian bahwa tombak yang bakal gua review adalah tombak Barong Kelinting, atau ada yang juga bilang tombak Baru Kelinting. Cuman lebih enaknya gua lebih panggil tombak Baru Kelinting, karena pada awamnya atau umumnya biasanya tombak ini dipanggil tombak Baru Kelinting, bukan Barong Kelinting. Nah kalau misalkan berbicara tentang sejarah ya, konon katanya guys, tombak ini itu mohon maaf berasal dari salah satu kelamin atau dicabut dari kelamin katanya. Gua cerita baca itu, kalian boleh search juga di informasi yang bisa kalian cari tahu di Google atau di mana di internet, kalian boleh cari tahu juga. Katanya kalau misalkan tombak Baru Kelinting ini itu diyakini berasal dari alat kelamin yang dicabut dari seorang wali sakti Linui Syekh Maulana Maghribi. Saat itu dituntut untuk menikahi Rasa Wulan, adik kandung Sunan Kalijaga. Nah, Syekh Maulana Maghribi ini yang sedang melakoni tapa kalong di pohon berada di sebuah danau kecil bernama Sandang Beji. Nggak tahu nih Sandang Beji itu di mana. Ini kalau misalkan teman-teman ada yang nonton, kalau misalkan tahu Sandang Beji ini ada di mana, boleh kalian berkomentar. Mungkin ada di daerah gua bang gitu, boleh kalian berkomentar. Dan ketika Syekh Maulana ini ya tidak kuasa menahan syahwat ketika melihat Rasa Wulan yang tidak mengetahui keberadaan sang Syekh dengan bebas mandi tanpa busana di sendang tersebut. Artinya ya si Syekh Maulana Maghribi ini ngintip gitu, ngintip si Rasa Wulan gitu. Jadi nama ratunya itu Rasa Wulan ya teman-teman. Nah akibat syahwatnya air manis sang Syekh jatuh ke air Sendang Beji dan menghamili Rasa Wulan. Padahal nggak diapa-apain nih, mohon maaf nih ya. Mohon maaf, padahal nggak diapa-apain, tapi hanya netes air maninya ke sungai, si Rasa Wulan ini bisa hamil. Nah makanya banyak sekali yang berbicara tentang kalau misalkan para wanita berenang itu bisa hamil. Waduh, hati-hati. Jadi ya gimana nih ya, mohon maaf nih teman-teman kalau misalkan gue berbicaranya agak sembrono, karena ini sesuai cerita yang gue baca. Jadi mohon maaf kalau misalkan teman-teman ada yang mengira, wih Bang Asror kok ceritanya begitu amat. Jadi jangan disalahin gue, salahin informasi yang ada di internet gitu atau di web manapun itu. Jadi kalian nanti juga pasti menemukan lah. Kalian boleh searching dimanapun kalian berada, kalian boleh searching sejarah tentang tombak Baru Kelinting ini. Nah selain tombak Ki Pleret, ada juga tombak Kanjeng Kiai Baru Kelinting yang juga menjadi andalan pusaka kerajaan Mataram Islam teman-teman. Nah kehebatan tombak ini atau kehebatan tombak Baru Kelinting ini teruji saat dipakai abdi dalam Sultan Agung yang bernama Ki Naya Dharma, sang lurah Kapedak, berperang tanding melawan Adipati
Pragola kedua yang memberontak terhadap kekuasaan Mataram, teman-teman. Sumpah ya, kalau misalkan ngedengerin sejarahnya kayaknya lumayan seru juga sih. Apalagi kalau misalkan nanti gue ke Mataram langsung dan tanya langsung sama orang-orang yang ada di Mataram atau orang-orang keturunan dari Raja Mataram. Kayaknya lebih seru juga teman-teman kalau misalkan gua ke sana gitu ya, menyelidiki kebenaran tentang tombak baru kelinting ini, teman-teman. Dan teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena sebentar lagi gua bakal tunjukin tombak baru kelinting. Dan tombak baru kelinting yang gua punya ini sesuai dengan beritanya tadi, bahwa tombak baru kelinting ini bukan hanya satu kerajaan, tapi banyak sekali kerajaan-kerajaan yang memiliki tombak baru kelinting ini. Entah dari kerajaan mana, dan kalau gua baca sih katanya kerajaan Mataram. Mungkin salah satunya dari tombak baru kelinting yang gua punya itu ada salah satunya dari kerajaan Mataram. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah atau para penonton atau para penghuni bumi, silahkan stay terus di video YouTube channel gua. Nah, aslinya senjata berwujud tombak ini sebelumnya adalah pusaka milik Ki Ageng Manggir Wanabaya yang memberontak kepada Penembahan Senopati. Menurut legenda, tombak ini merupakan titisan dari naga baru kelinting. Nah, jadi katanya sih ini tombak ini tuh adalah dari naga baru kelinting yang dihukum ayahnya Ki Ageng Manggir Wanabaya karena gagal melingkari Gunung Merapi. Kalian bayangin, naga yang gagal akhirnya jadi tombak, katanya suruh ditugasin untuk ngelingkarin Gunung Merapi dan gak nyampe gitu. Karena saat baru kelinting melingkari Gunung Merapi dengan tubuhnya, ternyata masih kurang sedikit tuh kan, bener kan? Sehingga dia pun menjulurkan lidahnya agar bisa menyentuh ujung ekornya. Saat itulah Ki Ageng Manggir memotong lidah baru kelinting dan potongan lidah itu berubah menjadi sebuah mata tombak yang diberi nama Tombak Kiai Baru Kelinting. Serem banget ya teman-teman kalau misalkan ngedengerin sejarahnya. Menurut gua gimana ya? Ini sejarah yang gua baca sih teman-teman. Katanya di sini tombak baru kelinting ini awal mulanya ceritanya katanya diambil dari alat kelamin dari salah satu sunan. Terus yang kedua, di sini ada yang bilang dari lidahnya salah satu naga kelinting. Ini teman-teman, menurut teman-teman mana nih yang benar? Nah, karena keampuhan senjata ini, Penembahan Senopati terpaksa mengutus putrinya Nyi Ageng Pembayun menyamar sebagai ladek atau penari untuk mengelabui Ki Ageng Manggir, sehingga Ki Ageng Manggir tertarik dan menjadikan Pembayun istrinya. Setelah mengetahui kelemahan Ki Ageng Manggir yang menantunya itu kemudian dipanggil untuk sungkem menghadap ke Mataram, di saat itulah menurut cerita Penembahan Senopati dan pembunuh Ki Ageng Manggir setelah Manggir melepaskan tombak baru kelinting yang dibawanya. Ini gimana ya? Menurut sejarahnya kalian bisa menyimpulkan sendiri sih. Ini sejarah yang gue baca agak simpang siur dan gampang dimengerti atau susah dimengerti sih teman-teman. Karena ada dua versi cerita sih, bener sekali. Karena versi ceritanya beda-beda sih ya. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang begini. Katanya tombak ini dari, mohon maaf, alat kelamin Sunan. Terus ada yang bilang juga di ceritanya dari lidah naga kelinting. Tapi gini teman-teman, intinya gini aja. Gue bakal tunjukin tombak ini ke depan kalian. Kalian boleh menyimpulkan tombak ini itu seperti apa. Tapi tombak ini tuh memang bentuknya dan besinya pun udah tua banget. Jadi buat teman-teman di rumah, selamat menyaksikan dan selamat melihat tombak ini seperti apa. Yuk, gua ambil tombaknya langsung. Nah, di sini ada banyak banget tombak dan ini mungkin versi dan ceritanya berbeda-beda sih. Dan gua yakin juga kalau misalkan tombak ini itu berbeda-beda juga sejarahnya, gitu teman-teman. Nah, di sini ada salah satu tombak yang entah dari mana dan mungkin teman-teman juga bisa menilai ini tombaknya dari mana, atau yang mungkin sedang menonton tahu tombak ini awal dari mana. Silahkan kalian berkomentar dan gue pasti bakal respon komentar kalian. Dan yang belum respon mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tombak baru kelinting atau barong kelinting yang sering kalian komentar di TikTok gue dan di Instagram gue dan di YouTube gue. Dan kalau misalkan ngomongin TikTok, sebentar gue jelasin dulu. Gue bakalan jarang upload di TikTok. Karena kalau misalkan gue sering upload di TikTok atau gue upload di TikTok, itu nggak bisa ngebuka dalamnya guys. Jadi TikTok itu nggak bisa sembarangan untuk membuka senjata tajam. Karena ada komunitas atau panduan-panduan tertentu tentang atau cara mengupload video di TikTok. Jadi nggak sembarangan bisa upload video tentang senjata tajam gitu.
Jadi kalian paham lah ketentuan-ketentuan atau ya hak-hak yang udah diciptakan oleh TikTok. Jadi TikTok luar biasa sekali, dan makanya kalian gua saranin kenapa selalu gua bilang ayo nonton di YouTube, jangan lupa YouTube channel gua, nonton di YouTube channel gua, karena nggak bisa dibuka guys. Kalau misalkan gua buka di sana, gua nggak bisa ngasih informasi ke kalian video terbaru apa yang bakal gua upload. Nah makanya kalian juga aktifin notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan juga. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Oh ya guys, ini baru satu, ada 4 baru kelinting yang gue punya tombaknya. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Guys, ini baru dimandiin. Kalian bisa lihat ini baru dimandiin dan baru dibersihin. Wow. Baunya bener-bener bau sekali, dan ini bau kayak bau apa ya? Entah kayak bau apa, kayak orang mau sholat Jumat, bau-bauannya kayak gini, kayak kiai aja gitu bauannya, kayak parfumnya, bukan parfum ya, kayak parfumnya seh gitu loh, parfum kayak dari Arab gitu. Nih bisa kalian lihat. Nah kalau misalkan ngomong besinya, ini besinya bener-bener tua sekali ya teman-teman. Dan tombak baru kelinting ini bener-bener berbeda dari tombak biasanya, karena tombak baru kelinting ini lebih mirip dengan apa ya, pisau sih teman-teman ya, kayak senjata pisau gitu tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini adalah salah satu tombak baru kelinting. Nah ini kalau misalkan ngomong besinya bisa kalian nilai dan lihat kalau misalkan ini tua banget. Gue sih yakin ya kalau tombak ini masih ada penunggunya sih, karena tangan gue dan perasaan gue pun beda bisa merasakannya. Nih bisa kalian lihat ya, luar biasa sekali kan tombak baru kelinting ini. Dan kalau misalkan kita lihat dari bungkusnya, ini bungkusnya masih baru ya guys. Ini belum lama dan ini masih baru dibikin karena yang lamanya hancur. Dan gua kasih tahu ke kalian, nggak selamanya barang kuno atau senjata kuno itu sarung atau pegangannya itu masih utuh. Nah rata-rata itu udah hancur karena udah kemakan usia. Dan kalau misalkan yang masih utuh itu biasanya dari tanduk atau dari fosil kayu, gitu aja udah intinya, yang udah jadi batu. Nah ini adalah salah satu tombak baru kelinting, entah ini dari mana, mungkin nanti gue bakal tanya babeh gue ya teman-teman. Cuman ya teman-teman bisa melihat dan menilai dari sejarah yang udah gue ceritain kalau misalkan ini tombak dari mana sih gitu tuh, ya kan? Ya udah teman-teman, kita lanjut tombak yang kedua. Nah ini tombak yang pertama, harus kalian ingat ini udah gue review tombak yang pertama. Dan tombak yang kedua, di sini ada tombak yang ukurannya sangat kecil, dan ini pun sarungnya kayaknya udah diganti. Sarungnya kayaknya udah diganti karena udah kelihatan. Dan tombak ini hampir mirip tombak yang ini, ya hampir mirip. Cuman ini ukurannya lebih kecil ya teman-teman. Nah kecil-kecil cabai rawit teman-teman, jangan lihat dari kecilnya tapi lihat siapa penunggunya. Itu teman-teman. Nah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kan bener teman-teman, ini besinya lebih tua loh teman-teman. Bisa kalian lihat besinya atau tempaannya itu lebih serem dari yang sebelumnya. Dan ini luar biasa sekali teman-teman. Dan ini gue bener-bener rasain takut, merinding, karena bisa kalian lihat besinya atau tempaannya itu bener-bener tua sekali. Pamor besinya pun luar biasa sekali, keren, unik untuk dilihat dan enak untuk dipandang, seperti memandang dia yang sedang berjalan dengan orang lain teman-teman. Gak bercanda teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Nah ini adalah tombak baru kelinting yang ukurannya kecil. Dan gue juga nggak tahu ini itu asalnya dari daerah mana, dari kerajaan mana. Ini bisa kalian lihat, tapi ini tajam loh, masih tajam loh teman-teman. Ini bisa kalian lihat tajamnya benar-benar tajam. Tapi tetap sih tajaman mulut dia yang ngomongin kita di belakang teman-teman. Waduh gila, sumpah keren banget. Yang gue salutin sih satu ya, bokap gue dapat barang kayak gitu dari mana gitu tuh. Nah nanti gue bakal tanya bokap gue tuh dapat ini dari mana gitu teman-teman. Oke gue masukin ya teman-teman. Ini adalah tombak yang kedua. Dan tombak yang ketiga, mungkin tombak ini sedikitnya tidak terawat teman-teman, karena awalnya ini gue ngambil itu dibungkus kain dan itu ditaruhnya di, mohon maaf, kayak di rak gitu aja, bukan digantung. Kalau yang lain digantung, kalau ini ditaruh di rak. Dan udah gue buka, dan setelah gue buka inilah tombaknya. Dan ini masih benar-benar asli guys ya, dari kayunya, dari gagangnya, terus dari sininya bisa kalian lihat kalau misalkan ini masih benar-benar asli. Dan besinya pun benar-benar tua, beda dengan yang lain juga, beda. Pasti setiap besinya berbeda-beda teman-teman jenisnya. Kalau misalkan ini kayak kelihatan kayak besinya kayak lebih bersih atau kayak pernah disikat ya, nggak ada kayak kropos-kroposnya atau horor-horornya, cuman bersih aja. Cuman ini dari ukiran sininya pun lucu ya, kayak ada cincinnya gitu teman-teman. Lihat kayak ada cincinnya dan lebih keren sih kalau menurut gua.
Bokap gue tuh dapet aja barang kayak gini, salut gue. Nah kalau misalkan kita lihat dari gagangnya sih, entah ya kalau ini gagangnya masih lama atau enggak, soalnya kita lihat dari sini aja udah keropos dan hancur. Jangan lama-lama teman-teman, kita main cepat atau gerak cepat ya teman-teman. Kadang ini kalau buat lempar gitu ya, shot gitu, keren itu dilempar, cucut muter nancep, keren. Apa yang namanya kalau dilempar just gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut next ke tombak yang terakhir ya. Jangan kaget teman-teman, tombak yang terakhir ini itu berbeda dengan yang lain. Dan ini dia tombaknya. Bisa kalian lihat, ini ada motif golek teman-teman, wayang atau golek, kayak patung gitu, kayak wayang-wayang gitu. Kalau misalkan kalian pernah lihat atau yang orang mainin golek-golek itu, nah ini lihat, ini kayak golek ya. Dan goleknya serem banget. Bisa kalian lihat ini serem sekali teman-teman. Dan ini pun berbeda dengan yang lain tombaknya. Kita lihat sarungnya udah bener-bener kotor, bukan kotor ya, kayak bener-bener udah berumur banget. Dan entah dalamnya itu berumur banget. Dan bisa kalian lihat juga, ini kayu loh. Tuh, udah keras banget. Udah jadi batu. Bahkan kalau misalkan gua totok pakai apa ya? Mohon maaf nih. Gua totok pakai ini aja nih ya. Gua totok pakai ini. Udah tua banget kan. Ini udah jadi fosil loh. Udah jadi batu, bener-bener batu, tapi ini kayu. Ini kalau misalkan kita lihat dari sini, serat-serat kayunya aja kelihatan tuh kan. Serat-serat kayunya aja kelihatan itu teman-teman. Kalau misalkan ini bener-bener dari kayu teman-teman, tapi udah jadi fosil. Dan jangan sangka loh, kayu yang udah jadi fosil atau jadi batu itu harganya lumayan mahal. Contohnya kayak ini gitu. Nah kita buka dalamnya seperti apa ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat dalamnya. Nanti kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini serada berat ya. Maksudnya gue kayak serada sulat. Bukan kayak gimana ya? Kayak serada gue takut juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Guys, bener-bener gue kaget banget. Bisa kalian lihat, besinya udah bener-bener tua banget. Sampai tua dia udah bolong guys. Lihat sampai berlubang. Sumpah, ini udah ratusan tahun gue yakin umurnya. Dan tombak ini bener-bener udah habis karena kemakan usia. Lihat, udah keropos banget ya. Sumpah keren banget, asli. Gue salut sih. Ini keren banget ya. Dan luar biasa sekali bokap gue punya tombak yang bener-bener tua seumur ini. Tombak baru kelinting atau tombak barong kelinting yang sering kalian komentari. Wow. Dan kalau misalkan kalian dapat giveaway ini gimana ya guys? Ini bisa kalian lihat. Ini udah pada hilang, sompal dan bolong, berlubang. Ini bisa kalian lihat juga berlubang ya. Wow, luar biasa. Gua bangga banget sih punya tombak atau barang-barang kuno yang ada di rumah gua. Gak usah lama-lama ya, gua langsung masukin aja. Kenapa gua bangga guys? Karena kita bisa tahu sejarah peninggalan tentang barang-barang kuno yang ada di Indonesia. Oleh karena itu gua mau ngajak ke kalian untuk mempromosikan atau menyebar luas berita atau barang kuno yang ada di Indonesia ini itu lebih banyak ketimbang negara-negara lain. Jadi buat kalian harus bangga karena kalian warga Indonesia yang telah memiliki banyak barang kuno yang begitu luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman, share videonya kemanapun dan dimanapun kalian boleh share biar barang kuno yang gua review bisa dikenal oleh negara-negara luar. Gue tepuk tangan sendiri aja, kalian tepuk tangan di rumah ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf kalau misalkan informasi kali ini kelamaan karena 4 sekaligus itu lumayan berat sekali untuk gue review. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Dan teman-teman gue ingetin sekali lagi, sebentar lagi gue bakal mencapai 100.000 subscriber dan sebentar lagi gue bakal kasih kalian giveaway. Mungkin dari salah satu tombak itu giveaway-nya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, yang belum klik tombol subscribe dipersilahkan dari sekarang. Jangan langsung keluar aja ya. Oke teman-teman, itu aja. Gua Asror KB, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye para penghuni bumi. Dan ini adalah tombak barong kelinting yang gua punya. Terima kasih teman-teman.